Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Iza, NIM D20194021. Di sini saya akan membahas tentang kerumunan sosial. Yang mana kerumunan sosial adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat. Akan tetapi, di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Pengelompokan manusia seperti itu disebut juga kolektivitas, yaitu kumpulan manusia pada suatu tempat dan suatu waktu yang sifatnya sementara. Adapun ciri-ciri dari kerumunan sosial, yang pertama ialah orang-orang dalam suatu kerumunan sosial tidak saling mengenal. Yang kedua, kehadiran orang-orang di tempat berkumpul hanya bersifat fisik atau tidak ada kontak batin. Yang ketiga, motivasi berkumpul disebabkan adanya suatu yang menjadi pusat perhatian. Yang keempat, antara individu yang satu dan individu yang lainnya tidak terorganisasi. Yang kelima, interaksi antar individu bersifat spontan, tidak terduga, sangat lemah dan singkat. Yang keenam, orang-orang yang hadir dan berkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama atau tidak berstruktur, walaupun berasal dari status sosial yang berbeda. Yang ketujuh, setiap orang bebas masuk atau keluar dari tempat kerumunan. Yang kedelapan, kerumunan terwujud pada tempat tertentu dan hanya untuk sementara. Yang kesembilan, orang dalam kerumunan identitas pribadinya hilang karena pengaruh kumulatif atau sengaja menghilangkan identitas pribadinya untuk menyembunyikan status sosial yang sebenarnya. Adapun bentuk kerumunan yang biasa dijumpai dalam masyarakat yaitu kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, dan itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, formal audience, yang kedua, expressive group. Adapun fungsinya ialah sebagai penyalur ketegangan yang dialami orang karena pekerjaannya sehari-hari. Yang kedua, kerumunan yang bersifat sementara, dan itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kumpulan yang kurang menyenangkan. Yang kedua, kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. Yang ketiga, kerumunan penonton yang ingin melihat kejadian tertentu atau suatu kegiatan yang umumnya tidak terkendali. Dan yang akan saya bahas pada kali ini ialah tentang kerumunan yang bersifat sementara. Kerumunan yang bersifat sementara itu dapat dibagi menjadi tiga. Saya akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. Saya mengambil contoh suatu kegiatan masyarakat. Kegiatan tersebut ialah keliling obor dengan pembacaan burdah. Kegiatan tersebut bisa terlaksana karena adanya rasa panik antara satu individu dengan yang lain. Kemudian mereka bermusyawarah untuk melakukan kegiatan tersebut dengan tujuan untuk menolak penyakit atau hal semacamnya. Jadi menurut saya hal itu termasuk atau tergolong kepada kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.